Itu tadi ya, perwakilan dari 3F Ulia dari mahasiswa. Kita beralih kembali ke yang putra. Saya mohon untuk Ananda Muhammad Khairur Rozikin, perwakilan dari kelas 3K SLTA, untuk membaca makro yang akan dipilih oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Dan saya mohon kepada Bapak Ustadz Musalam untuk memilih nomor yang ada di depan. Kalau tadi ganjil Pak, sekarang jenengan milih yang genap. Di situ ada 2, 4, 6, 8 yang belum dipilih. Monggo Pak, yang genap. Biar nanti ada bedanya ganjil dan genap. Saya memilih nomor 6, nomor 6. Nomor 6. Monggo. Kita Busola. Silakan untuk Ananda Khairul Razikin membaca makro yang sudah dipilih oleh Ustadz Musalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu wa al-qadi Abu Ja'al al-Asfihani fi hadzal kitab Ghayatul wa Taqrib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, kitabus sholati, kitabis sholati. Kitabus sholati ay hadza utawi iki iku kitabus sholati, kitab salat. Kitabus sholati ay aqra'u tegese maca sapa ingsun kitabus sholati ing kitab salat. Kitabis sholati ay abhatsu tegese bahas sapa ingsun bi kitabis sholati kelawan kitab salat. Jadi pada lafaz kitabu ini bisa dibaca kitabu, bisa dibaca kitaba, juga bisa dibaca kitabi. Dibaca kitabu karena dia menjadi khobar dari mubtada yang dikira-kirakan yang berupa isim isyarah hadza. Dibaca kitabah sebab dia menjadi maf'ul bih dengan mengira-ngirakan fi'il fa'il yang berupa aqra'u. Dibaca kitabi sebab dia menjadi jar majrur mengira-ngirakan huruf jar yang berupa ba. Inilah yang dinamakan dengan i'rab, yaitu perubahan akhir kalimat yang disebabkan dengan beda-bedanya amil yang masuk. Kalau pada kitab Al-Imritinya, i'rabuhum taghyirul akhiril kalim takdiron aula dan li'amilil umil. As-sholatu utai sholat al-mafrudatu kang den fardhuake iku khamsun ono 5. Az-zuhru rupane sholat zuhur. Lafaz az-zuhru saya baca rum, tidak saya baca rum. Karena kenapa? Lafaz az-zuhru ini kalimat isim dengan tanda kemasukan al. Jadi setiap kalimat isim yang kemasukan al tidak boleh ditanwin. Dan apabila kalimat isim ditanwin maka tidak boleh kemasukan al. Meskipun dia sama-sama tanda-tanya kalimat isim, akan tapi selama-lamanya tidak akan pernah bisa disatukan. Seperti halnya Zaid mencintai si A, akan tetapi si A tidak mencintai Zaid. Maka meskipun dia satu majelis, satu sekolahan, satu pondok sekalipun, tidak akan bisa untuk disatukan. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane sholat duhur iku zawalu syamsi ling sere srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire sholat zuhur idza soro iku ing dalem nalikane dadi apa dillu kulli syai'in ayang-ayang saben-saben suwi-wiji iku mithlahu sepadane dil ba'da dil zawali ing dalem sawise ayang-ayang lingsir. Wal asru lan sholat asar awwalu waqtiha utawi kawitane sholat asar iku aziyadatu tambah alam dili mithli ing atase ayang-ayang sepadan. Wa akhiruhu utawi akhire sholat asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar. Lafaz al ikhtiyari di sini juga kalimat isim, dia tanda kalimat isim yang menggunakan kemasukan huruf jar dan juga berirob jar. Perlu diketahui bahwasanya tandanya kalimat isim itu apabila pada kitab Al-Jurumiyah itu ada 4, yaitu kemasukan al, kemasukan tanwin, berirob jar dan kemasukan huruf jar. Kalau pada kitab Al-Imritinya yang dikarang oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti dalam sebuah namdomnya yang berbunyi fal ismu bitanwini wa khamdin urif wa harfin khafdin wa bilamin wa alif, yaitu kalimat isim bisa diketahui dengan al, tanwin, huruf jar dan berirob jar.
Dan perlu diketahui juga huruf jer itu jumlahnya ada 7 kalau pada kitab Nahwu Wadih yang dikarang oleh Mustafa Al-Amin dan kerabatnya, yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, dan kaf. Kalau pada kitab Al-Imriti yang dikarang oleh Syekh Syarafuddin Al-Imriti, jumlahnya ada 15 yang terkumpul dalam nanggam wa amal hurufuha huna famin, ila, ba'un, wa kafun, fi, walamun, an, ala, kadzaka wawun, bawa, ta'un, fil hadif, mudmunduruba, wawun, rubal, munhabif. Iku ilan dilimit laini tumaka maring ayang-ayang sepadan loro. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawas. Iku ila huruf syamsi tumaka maring surupe srengenge. Wal maghribu lan salat maghrib. Wa waktuha utawi waktune salat maghrib iku wahidun siji. Wa huwa utawi wahid iku huruf syamsi surupe srengenge. Wa bimiqdari mayu adzinu lan kelawan kira-kirane olahe adzan sapa muadzin. Wa tawaddu lan wudu sapa mutawaddi wa yasturan nutupi sapa man al aurata ing aurat. Wa yuqimu lan iqamah sapa man as-sholata ing salat. Wa yusolli lan salat sapa man khamsa rakaatin kelawan 5 rakaat. Saya terjemahkan dulu. Kitab di sini menerangkan tentang kitab salat. Salat fardu atau salat maktubah atau salat yang difardukan itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah salat zuhur. Awal mula waktu salat zuhur yaitu mulai dari lingsirnya matahari atau condongnya matahari ke arah barat. Jadi apabila matahari sudah condong ke arah barat, maka salat zuhur sudah bisa dilaksanakan. Dan waktu salat zuhur berakhir itu ketika idza asfaradilu kulli syai'in mithlahu badadil zawali, yaitu ketika bayangan suatu benda itu melebihi benda aslinya. Seperti contoh, benda aslinya itu berukuran 1 cm dan bayangannya itu sudah 1 cm, maka waktu salat zuhur itu sudah selesai. Wal asru, yang kedua adalah salat asar. Waktu awal salat asar yaitu ketika azyadatu ala dili mithli, yaitu bayangan suatu benda itu melebihi benda yang aslinya. Seperti contoh, bendanya berukuran 1 cm dan bayangannya itu 1 cm, 1 mili, maka waktu salat asar sudah bisa dilaksanakan. Dan waktu asar itu berakhir fil ikhtiyari menurut waktu ikhtiar ilam dili mithlaini, yaitu sampai bayangan suatu benda 2 kali lipat dari benda aslinya. Seperti contoh, bendanya 1 cm dan bayangannya itu sudah 2 cm, maka menurut waktu ikhtiar waktu sholat asar sudah selesai. Akan tapi menurut waktu jawas, wafil jawazi, itu waktu jawas yaitu waktu longgar atau waktu yang sekiranya masih bisa digunakan untuk melaksanakan sholat asar, yaitu ila ghurubi syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari. Jadi menurut waktu jawas, kalau matahari belum terbenam maka sholat asar belum selesai waktunya. Wal maghribu, yang sholat fardu yang nomor 3 yaitu adalah sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib itu cuma 1. Kalau pada kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi diterangkan bahwasanya waktunya sholat maghrib itu cuma 1, yaitu mulai terbenamnya matahari secara utuh dengan perkiraan yaitu seseorang melaksanakan adzan, melaksanakan wudhu, menutup aurat, iqomah, sholat 5 rakaat itu sudah selesai waktu sholat maghrib. Itu menurut kaul jadid atau kaul yang baru atau fatwanya Imam Asy-Syafi'i ketika dia sudah bermukim pada kota Mesir, itu begitu. Akan tetapi menurut kaul qadim atau kaul yang lama yaitu fatwanya Imam Asy-Syafi'i ketika dia masih bermukim di Irak, itu waktunya sholat maghrib itu panjang yaitu sampai hilangnya mega yang berwarna merah. Dan pendapat itu dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu Kasifatus Saja. Yang selanjutnya wal isya'u lan sholat isya awwalu waktiha utawi kawitane sholat isya idza ghaba iku endhelem nalikane ilang opo asyafaqu mega al ahmaru kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire sholat isya fil ikhtiyari endhelem waktu ikhtiar ila thuluthil laili tumeka maring 1/3 wengi. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawas iku ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar atsani kang kaping pindho. Wa subuhu lan salat subuh. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane salat subuh iku tulu'il fajri muncule fajar atsani kang kaping pindho.
Wa akhiruhu utawi akhirnya sholat subuh. Lafat wa di sini tidak saya maknani lan karena kenapa? Karena wawunya di sini tidak saya jadikan wawu atop, akan tapi saya jadikan wawu ibtidak. Wa akhiruhu utawi akhirnya sholat zuhur fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ilal asfari tumeka maring remeng-remeng. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'i syamsi tumeka maring muncule srengenge. Sampun, Salat cukup. Untuk yang memberikan pertanyaan kawula suwun dumateng Romo Kiai Haji Abdul Majid kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan para qori, maka alhamdulillah kelihatannya sudah baik-baik semua. Yang baru saja kita dengarkan itu adalah standar daerah yang di situ ada sinar mataharinya. Kalau di situ negara tidak muncul mataharinya, bagaimana kita cara menentukan waktu sholat itu? Terima kasih. Kami kembalikan. Ya, pada kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi diterangkan bahwasanya apabila suatu negara tersebut tidak muncul matahari, maka kita mencari waktu sholat itu dengan cara itibak atau itibak dengan negara yang ada di sekitar-sekitarnya. Sampun. Terima kasih luar biasa ya untuk qori kita Ananda Muhammad Khairur Rozikin. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Ananda Anis Kusuma Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabu ahkami toharati ai hadza kitabu ahkami toharati utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume toharo. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang wenang ai tegese yasihu kang wenang apa atadhiru sesuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu rupane ma'usamai banyu langit ai tegese an-nazilu kang mudhun minha saking sama. Wa huwa utawi ma'us samai iku al-mataru banyu udan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara ai tegese al-milhu banyu kang asin. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan ai tegese al-hulwu banyu kang tawa. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Wa ma'us salji lan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Kitab ini menerangkan tentang ketentuan-ketentuan bersuci. Beberapa air yang diperbolehkan atau sah yang digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu air langit, yaitu air yang turun dari langit, disebut juga dengan air hujan. Kemudian air laut, yaitu air yang asin. Air sungai, yaitu air yang tawar. Air sumur, air sumber, air salju, dan air embun. Waya jema'ulan ngumpulaken hadhihi sab'ata, ing ikilah pitu apa kauluka pengucap siro, rupane pengucap mana zala minas samai ila akhirihi. Ma ai hadihi utawi ikilah utawi ikilah banyu nazala kang temurun apa mah minas samai saking langit au nabaa utawa nyumber apa mah minal ardi saking bumi ala ayyi sifatin ing atase endi-endine sifat kana kang on apa sifat iku min aslil hilqati saking asale kedadean. Dan terkumpullah dalam pengucapmu sekalian dalam ketujuh air ini berupa ucapan sesuatu yang turun dari langit atau bersumber dari bumi dari berbagai macam sifat bentuk macam asalnya. Sumal miyahu nuli utawi pira-pira banyu ikutan kosimu dadi kebagi opo almiyah ala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira bahagian.
Rupane ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem zate tahir. Mutahhirun tur kang nyuciake li ghairihi maring liyane tahir. Ghairu makruhin kang ora makruh apa istimaluhu nggunakake banyu. Wa huwa utawi tahir mutahhir ghairu makruh iku alma'u banyu almutlaqu kan mutlak. An qayyidin saking batasan lazimin kang lazim fala yaduru mengko ora bahayani apa al qayyidu batasan al munfaku kang kapecah. Kama il bi'ri kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalam anane bi'ri iku mutlakon mutlak. Kemudian air dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan. Disebut juga dengan air yang mutlak. Dalam hal ini tidak ada batasan yang dapat membahayakan kemutlakan air tersebut sebagaimana air sumur. Wasani utawi kang kaping pindho iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem date tahir. Mutahhirun kang nyuciake li ghairihi maring liyane tahir. Makruhun kang makro apa istimaluhu gunakake banyu fil badani ing dalem badan la fi saubi ora ing dalem klambi. Wa huwa utawi tahir mutahhir makruh iku al musyammasu banyu kang den panasake. Ai tegese al musakhonu banyu kang den panasake bi taksiri syamsi kelawan labete srengenge fihi ing dalem mak. Wa inna ma yukrahu lan angin pastine den makruhake syar'an ing dalem syara' bikitri ing dalem pejajahan atau daerah harin kang panas fi inain ing dalem wadah muntobiin kang kecetak ila inain nakdi maring wadah saking emas perak lisifai jauhirima krono beninge zate nakdaini. Terima kasih. Karena mungkin ini adalah qori yang terakhir, mengingat waktunya sudah terlalu malam, kami mohon untuk Ustadz Mashkur Amin memberikan pertanyaan kepada qori Ananda Anis Kusumadewi. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepingin nangkletaken sepindah masalah dari yang sampean baca awal sampai akhir, kira-kira ada berapa kalimat fi'ilnya itu? Kira-kira mau? Gak apa-apa, ngira-ngira. Oh 9 ya. Cobi kula kepengin ngetes tunggal mawon ingkang kalimat awal ya juzu. Nah, jaza ya juzu. Miturut sampeyan kategori bina punapa? Bina misal wawi. Bina misal wawi, jaza asluhu jawaza. Kemudian dari yang sampean baca tadi ada hal yang cukup menarik menurut saya, yaitu tadi sempat bapak-bapak ini kan ngode atau ngerasani bab masalah yang mungkin di kelas juga sering kita bahas bersama anak-anak itu, adanya air embun. Menurut jenengan kalau air embun ma'ul bardi itu kategorinya adalah air yang suci, menurut jenengan mungkin gak dibuat bersuci? Monggo dijawab. Mungkin. Prakteknya gambarannya pripun? Nah. Saya pernah bertanya ke salah satu ustadz mengenai kebingungan saya tentang air embun ini juga. Dan ustadz tersebut juga berkata bahwa bagaimana cara kita menggunakan air embun adalah dengan cara salah satunya kita mewadahi air embun tersebut langsung dari daunnya. Jadi enggak pakai perantara. Ketika daun itu ada setetes air embun, langsung kita tadai. Oh ngoten. Seumpami daun itu lebar langsung digosokno ten gene anggota wudu ngoten bisa napa mboten? Bisa. Bisa nggih? Ya, kan termasuk penemuan baru. Nomor 3 yang saya tanyakan terakhir saja,
Karena adalah terakhir. Saya ingin tahu dari yang sampean baca sumal miyahu tangkosimu. Sampean kan tadi makna jawane kan dadi kebagi. Kok bisa di mana nih dadi kebagi itu kepiye ceritane? Nah, kalau ceritane ya, Jal. Tangkosibu tersebut dari fi'il madi inkosama yang menurut saya dia itu berfaedah seperti memberikan macam-macam dari air tersebut, macam-macam jenisnya. Ngoten. Pernah nggak mendengar atau menyimak adanya faedah lisoiru roh? Pernah? Makna dadi, nggih makna dadi niku dadi kebagi, berarti soiru roh. Nggih. Terima kasih dari yang saya simak awal sampai akhir menunjukkan luar biasanya santri Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa qori-qoriah pada kesempatan malam hari ini. Saya sebagai pemandu memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila awal hingga akhir terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.